Jadi eh, ini data adalah eh, data terakhir di tahun 2023. Apa-apa saja yang menjadi faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, ya. Jadi ternyata di Indonesia pada zaman sekarang ini sangat banyak jumlah perceraiannya. Dan yang menempati tingkatan pertama yang menyebabkan rumah tangga itu bercerai adalah masalah perselisihan atau juga pertengkaran, dan juga yang nomor dua ada ekonomi. Dan kalau tidak salah yang perselisihan ini datanya sekitar hampir 600.000, yang ekonomi 110.000. Ya, maaf ya, ada iklan, Bapak Ibu, ada yang bertanya. Jadi, masalah paling tinggi adalah karena perselisihan dan pertengkaran, dan yang kedua adalah masalah ekonomi, yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak, yang keempat KDRT, dan yang kelima masalah mabuk, ya. Kita bisa lihat betapa banyaknya kasus perceraian pada saat ini. Dan kali ini mungkin kita akan fokuskan kepada tema yang membahas tentang ekonomi, ya, karena kita akan bahas tema tentang istri yang sukses. Nah, di fenomena zaman sekarang ini bahwa eh, sekarang kan zamannya serba modern, ya, Bapak Ibu, ya. Eh, jadi istri itu punya kesempatan untuk berkarir. Peluangnya tuh sangat besar bagi istri, ya. Kita lihat mungkin di sekitar kita atau mungkin di keluarga kita banyak sekarang istri-istri yang berkarir. Berkarirnya itu bukan hanya di kantor saja, tapi juga ada banyak sekali fenomena istri-istri yang dia mampu bekerja dari rumah, dan dia pun sukses. Apa sih biasanya yang istri-istri yang bekerja dari rumah itu biasanya mungkin istri-istri yang bekerja mempunyai bisnis online, ya, atau istri-istri yang bekerja mempunyai jadi konten kreator, ya, sangat diminati saat-saat ini kan, ya, kita lihat banyak sekali konten-konten kreator perempuan para istri atau juga istri-istri yang berprofesi sebagai mentor-mentor, ya. Banyak tuh perempuan-perempuan sekarang menjadi mentor-mentor bisnis yang melakukan pelatihan-pelatihan melalui kegiatan online. Nah, karena peluangnya besar dan juga eranya sangat memudahkan saat ini, jadi eh, bisa terbuka tuh peluang istri menjadi sukses, dan bisa jadi walaupun di dalam rumah penghasilan istri itu bisa jadi sama atau bahkan bisa jadi melebihi penghasilan suami, ya. Eh, kita sering lihat juga ya di sosial media sekarang ini banyak ibu-ibu perempuan yang hadir atau berdiri di atas panggung-panggung yang menerima berbagai macam award karena prestasi-prestasi bisnisnya, ya. Nah, kadang-kadang masalah yang sering timbul apabila mempunyai istri yang sukses, selain ya tentunya sangat bahagia, ya, karena mungkin istri sukses itu bisa menunjang ekonomi keluarga, bisa dimudahkan, ya, lebih dimudahkan beberapa dalam banyak hal. Tapi bisa jadi ternyata dari berbagai penelitian, dari berbagai survei bahwa salah satu yang menyumbang konflik di dalam rumah tangga itu apabila ada hal-hal yang mungkin tidak terkomunikasikan ketika istri posisinya lebih sukses daripada suaminya, ya. Bahkan di dalam buku psikologi suami istri yang saya pernah baca itu bahwa kalau istri yang sukses, masalah yang sering muncul itu adalah egoisme di antara salah satu. Nah, ya, apa sih biasanya masalah-masalah yang sering muncul dalam rumah tangga apabila istrinya lebih sukses atau penghasilannya lebih besar? Biasanya ada di sana kebingungan peran rumah tangga. Karena kita punya stigma di negeri kita budayanya bahwa ya istri itu harus ngikut suami gitu. Di mana-mana suami kedudukannya harus lebih tinggi. Nah, sekarang kebalik nih. Posisinya istri yang mungkin penghasilannya secara ekonomi lebih besar. Nah, beberapa mungkin akan menimbulkan kebingungan.
dalam menentukan peran di rumah tangga. Gimana nih gitu? Siapa yang handle urusan rumah tangga ini? Siapa yang handle urusan A? Siapa yang handle urusan B gitu? Karena dua-duanya sangat sibuk. Yang kedua adalah masalah keuangan, ya. Seperti yang sudah kita ketahui banyak istilah-istilah ketika istri punya uang, ya ketika aku punya uang, uangku ya adalah uangku. Nggak bisa aku akan kasih ini ke kamu atau ya suka-suka aku mau beli apa. Padahal mungkin bisa dikomunikasikan kepada suami gitu ya ketika mempunyai rezeki yang berlebih gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber masalah tidak atau konflik di dalam rumah tangga. Dan juga mungkin masalah kepengasuhan, kepengasuhan anak. Bagaimana nih caranya mengasuh anak ketika dua-duanya sama sibuk? Apa nih? Siapa yang berperan lebih lebih harus banyak berperan dan masalah-masalah lainnya. Dan bayangkan kalau masalah-masalah itu tidak terpecahkan, maka akan sangat rentan rumah tangga itu. Nah, lagi-lagi di dalam buku Psikologi Suami Istri itu, maka caranya disampaikan gimana sih caranya supaya suami itu nggak insecure gitu ya, pasangan kita itu nggak insecure apabila istrinya lebih sukses. Maka saya izinkan saya mau share sedikit tips bagaimana caranya supaya terhindar dari insecure. Sebentar, saya isi dulu. Nah, ini dia. Caranya gimana sih supaya tidak insecure ketika mempunyai istri, pasangan yang lebih sukses? Yang pertama adalah tetap bersyukur dan tetap saling mendukung. Nah, ya, bersyukur dan saling mendukung bahwa kita berterima kasih atas segala yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada keluarga kita, termasuk salah satunya mungkin Allah berikan rezeki lebih itu melalui istri, ya, dan juga saling mendukung dengan prinsip saling mencintai. Ketika suami melihat istri mempunyai penghasilan yang lebih besar, tetap mencintai istri sebagaimana apa adanya, dan juga istri pun memperlakukan suami sesuai dengan perannya. Tetap harus mendukung apa yang suami lakukan, tetap menghargai apa yang suami lakukan. Jangan sampai apa yang dilakukan itu membuat suami merasa kecil hati. Dan buat suami tetap percaya diri. Karena penting buat suami itu punya kepercayaan diri. Bayangkan kalau misalnya suami itu minder dan itu apa terjadi konflik dan istri kemudian merasa lebih dominan, sering mengungkit-ungkit, akhirnya makin lama makin minder, nggak percaya diri dan dibayang-bayangi oleh rasa rendah diri. Nah, yang seperti itu biasanya akan membuat permasalahan tidak selesai-selesai, ya. Kemudian yang ketiga adalah nggak membanding-bandingkan. Itu si A bisa begitu, kok kamu begini? Mungkin istri ketika penghasilannya lebih tinggi, dia pun ingin sebetulnya suaminya juga punya penghasilan yang sama, lebih sukses dari dia. Tapi seringkali membanding-bandingkan. Kalau kalau dia bisa, kenapa kamu enggak? Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Mungkin caranya ya tidak perlu membanding-bandingkan. Boleh kasih motivasi, tapi tidak perlu membanding-bandingkan. Dan salah satu yang paling terpenting, terakhir adalah saling terbuka dalam berkomunikasi. Nah, sepertinya kalau di rumah tangga, terbuka dalam komunikasi ini menjadi salah satu kunci utama ya. Kunci utama di dalam rumah tangga untuk segala sesuatunya, bukan hanya masalah ekonomi, tapi semua-muanya. Ya, karena kan kita hidup berpasangan ya, hidup berpasangan yang yang berbeda kepribadian, yang beda isi kepalanya, beda pengalamannya. Bayangkan kalau tidak ada komunikasi yang nyambung seperti apa, ya. Jadi bahkan saya itu pernah dikasih tahu ada berjumpa dengan keluarga yang bahkan untuk memutuskan membeli suatu barang pun mereka berkomunikasi. Misalnya hanya pernah saya menemukan seseorang yang dua orang suami istri gitu ya, dia mau beli mie suaminya. Dia bilang dulu ke istri, kenapa seperti itu? Mungkin buat beberapa orang lain, ih lebay banget tiba beli mie aja harus komunikasi gitu ya. Tapi ternyata ketika dikomunikasikan ke suaminya, suaminya bilang, itulah cara saya untuk menghargai istri saya bahwa istri saya itu penting di dalam hidup saya.
saya ingin dia tahu bahwa dia begitu penting di dalam hidup saya. Nah, bayangkan tuh bagaimana perasaan istrinya ketika diperlakukan seperti itu. Hal yang sederhana dikomunikasikan mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi istri itu sehingga pasangan itu jadi lebih nyaman di dalam rumah tangganya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, ini kan teori ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ini kan teori dan data-data ya, yang saya baca, yang saya cari tahu gitu ya, saya riset gitu. Nah, malam hari ini spesialnya saya ingin mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya mendengarkan sharing pengalaman dari seorang teman yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ini adik saya, dulu kita pernah satu kantor dan saya amazed sama eh, apa ya, kemajuan-kemajuan yang sudah diraihnya dan alhamdulillahnya sangat menjadi luar biasa ketika menikah justru ya. Itulah yang orang bilang menikah itu membuka berbagai macam pintu rezeki ya. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah adik saya, teman saya, istri dari sahabat saya, eh, dan beliau adalah seorang leader di salah satu leader terbaik di bisnis yang sedang dijalaninya, dan juga pernah meraih berbagai macam award, penghargaan, bahkan yang terakhir mendapatkan award ke luar negeri, dan juga apa ya namanya, pokoknya luar biasa lah ya memimpin organisasi gitu ya, organisasi para para istri yang berbagai macam banyak dinamikanya juga. Nah, saya ingin panggilkan adik saya, Mbak Raihana. Nah, selamat Ya datang Re, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Sehat Re? Alhamdulillah. Pulang jam Assalamualaikum berapa tadi habis semuanya. ngajak anak-anak eh, main bola? Baru nyampe rumah maghrib, Mami. Jam 6 Masya lewat. Allah. Bayangkan nih ya Bapak Ibu teman-teman, beliau ini dari pagi yang nganter anak-anak pergi ke sekolah ya Re ya. Iya. Nganter anak, jemput anak, terus nganter lagi anak-anak bermain bola dan Sabtu Minggu pun nggak libur gitu. Jadi saya Libur. kebayang, aduh Masya Allah, tapi bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses dan Masya Allahnya mencapai berbagai macam award dari bisnisnya. Nah, kita pengen dengar nih ya, sharingnya gimana sih dinamikanya dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan rumah tangganya. Kita pengen denger nih keseruan-keseruan di dalam rumah tangganya Re dan bagaimana Re mengelola bisnis. Yuk, kita dengarkan. Jadi nanti Mami tanya, Re boleh sharing ya. Boleh siap, Yang Mami. pertama, yang kita pengen tahu nih, dan kebetulan sih Mami walaupun sudah tahu tapi tidak tahu detail. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa tahu detail ya, Re ya. Pertama, Siap. bisa nggak Re ceritakan gimana sih eh, aktivitas Re sekarang? Oke, aktivitas. Ini kalau Mm-mm. bicara aktivitas, kayaknya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, Mm-mm. tambah lagi amanah yang lain, kayaknya Mm-mm. aktivitas tuh, kalau bisa dibilang waktu 24 jam tuh kayaknya cepat banget gitu ya, Mami ya. Ya betul, Cepat banget berlalunya gitu. selalunya. Nah, kalau ditanya aktivitas, sama seperti mungkin sama dengan bunda-bunda nih yang ada di dalam Zoom malam ini, sebagai ibu rumah tangga, nganter anak sekolah, kemudian nganter anak ke ekstrakurikulernya yang lain, gitu Hmm. kan. Kemudian selain itu juga memastikan kalau suami di rumah makanannya ada, gitu Mm-mm. ya. Kemudian selain itu Allah sekarang kasih amanah sebagai apa namanya mompreneur dan membersamai banyak mitra, alhamdulillah. Nah ini kebetulan Mami di dalam Zoom malam ini Mm-mm. kebanyakan mitra mitra Reni yang hadir nih, Masya alhamdulillah. Allah. Selamat datang ya bunda-bunda semuanya. Salam kenal. Nah, ini mitra-mitra yang malam ini bisa hadir nih, Mami. Mungkin yang Iya, lain masih Alhamdulillah. ada halangan. Ini alhamdulillah nih Hmm. ada Teh Leni, ada Mbak Sandra, ada Karita dari Samarinda. Ini alhamdulillah nih mitra-mitra nih. Alhamdulillah malam ini yang banyak hadir.
Ah, keren banget. Selamat datang ya, bunda-bunda, teman-teman semuanya, mitra-mitra dari Mbak Rey, dari Rey. Selamat menikmati dan kita sama-sama dengarkan sharingnya ya. Mudah-mudahan siapa tahu belum ada yang belum didengar dari Rey ini. Iya. Rahasia-rahasia suksesnya. Oke, jadi gitu Mami. Selain itu membina teman-teman mitra dari Hmm, alhamdulillah dari berbagai daerah gitu ya, dari berbagai daerah semaksimal mungkin dengan aktivitas yang cukup padat sebagai ibu dan istri, tapi Rem memilih untuk bermanfaat juga untuk umat gitu lewat cara memberdayakan banyak orang gitu di dalam bisnis ini gitu Mami. keren, keren, keren. eh Apa namanya? Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu boleh nanti kalau ada pertanyaan yang di Zoom, yang di FB, yang di Instagram boleh dituliskan pertanyaannya di chat ya. Nanti teman-teman admin akan bantu mencatatkan ya. Nah, Re ini jadi macan ternak. Iya, itu setiap hari dilakukan ya. Jadi macan ternak tuh mama cantik antar anak ya, Bapak Ibu ya. Itu bahasanya emak-emak zaman now ya, macan ternak itu. Iya. Mama cantik antar anak ya. Selain jadi mama-mama yang antar anak, juga ini ya, Re, melakukan sharing setiap hari atau fokus di rumah aja atau lebih seringnya keluar kegiatannya? Oke, jadi kalau untuk ke teman-teman mitra itu lebih banyak lewat WhatsApp, Mami. Oh, Itu gitu. lebih banyak lewat WhatsApp, lewat teleponan dengan mereka. Kalau yang memang lokasinya berada di sekitar Jabodetabek itu diusahakan seminggu sekali tuh pasti Re harus ketemu dengan mereka gitu yang berada di daerah Jabodetabek, Mm-mm. mengunjungi rumah-rumah mereka gitu. Tapi kalau yang di luar daerah itu biasanya memang hanya lewat telepon atau lewat WhatsApp sih Mami setiap hari. Jadi kegiatannya memang mengontrolnya itu dari rumah dengan WhatsApp. Berarti lebih sering di rumah ya? Karena memang prioritas balik lagi memang keluarga Mami. Jadi lebih seringnya memang di rumah gitu. Prioritasnya memang anak-anak. Nah, itu awal ceritanya dulu pertama kali Ray bergabung di bisnis ini gimana? Gimana waktu itu pertama kali respon suami ketika tahu kan suami bekerja nih ya. Kebetulan suaminya Ray ini kan adalah juga seorang trainer ya, yang pergi-pergi gitu. Ketika izin kepada suami, "Pah, aku mau bisnis." Itu kira-kira gimana tuh respon suami? Iya. Jadi waktu itu ketika ingin memulai bisnis, sejujurnya itu eh, minta doanya beliau, Mami. Minta Mm-mm. doanya beliau, minta ridhonya beliau. Tapi memang ketika awal itu, Rey nggak minta modal nih ke beliau gitu. Karena tahu banget apa ya, beliau itu karakternya yang tidak mudah memberikan modal kalau nggak kitanya tuh nggak konsisten dan tidak detail gitu menjelaskannya gitu. Jadi Mm-mm. ya udah pada saat memulai itu ya Re hanya meminta doa dan meminta ridhonya beliau. Mm-mm. Tuh, Mami. Setelah itu baru mulai dengan yang muda-muda lah Mami, posting Mm-mm. sana, posting sini gitu Mm-mm. kan. Yang pertama sekali beliau tanya ketika itu apa alasannya ingin berbisnis di sini gitu kan di dalam bisnis yang sekarang sedang rejalankan gitu. Karena beliau itu memang talent DNA-nya atau kekuatannya itu adalah structure salah satunya. Jadi ditanya detail nih oleh beliau apa tujuannya mau ngapain gitu. Kemudian Ray jawab nih tujuannya satu ingin lebih mudah bersedekah ketika itu ya Yes. Mami. Ingin Uh-uh. lebih mudah bersedekah biar ketika mau berbagi dengan orang tuh nggak perlu nadang dulu gitu. Itu sih ketika itu memulainya. Terus yang kedua alasannya ingin teman-teman di sekitar itu juga bisa apa ya memiliki penghasilan nih dari sini. Mm. Terutama waktu itu kan pandemi ya Mami. Waktu itu Iya. 2021 tuh pandemi dan itu kakak-kakak Re pun banyak yang berkena dampaknya gitu. Nah, itu Mm. menjadi salah satu kekuatan di mana Re
kayaknya perlu bangkit nih secara ekonomi nih di sini gitu. Itu Hmm. alasannya ketika itu Mami. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan berkat doa dan ridhonya suami salah satunya. Ketika itu juga minta doanya orang tua gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini Allah kasih banyak kemudahan sampai akhirnya bisa bertahan dan akhirnya banyak orang-orang yang terbantu dari bisnis ini. Masya Allah, keren ya. Saya ini dengar yang apa ya, yang mampu meyakinkan suami, karena kebetulan saya kenal ya sama suaminya ya. Dan kebayang ketika itu mau meyakinkan suami itu mungkin respon pertama kalinya seperti apa gitu ya. Nah, gimana cara meyakinkannya itu tadi? Karena kan seperti yang bilang tadi, dari hasil talent DNA-nya beliau itu sangat detail ya. Bapak Ibu mungkin bertanya apa sih tentang talent DNA, jadi nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi talent DNA itu membahas hal-hal yang tentang menjadi apa saja kekuatan dari masing-masing orang. Nah, salah satunya tadi itu gimana tuh cara meyakinkannya tuh gimana? Sementara suami itu perlu detail seperti itu gitu. Menjamin Oke. bahwa bisnis itu nggak akan rugi. Mm-mm. Jadi alhamdulillahnya Mami, ini balik lagi ke talent DNA ya, karena kan Mm, dulu itu 2021 belum ada talent DNA ya Mami. betul, Nah betul. itu baru tahu kan beberapa bulan ini ya tentang talent DNA. Nah ketika itu karena tadi Mami tahu bagaimana karakter bapak suami itu, Mm-mm, mm-mm. jadi cara meyakinkan ketika itu ternyata talent DNA-nya ada intuitif nih Mami. Oh Nah itu ya. regambarkan secara detail ini progres bisnisnya akan seperti ini. Kalau kita Mm-mm, jalankan setahun akan seperti ini gitu. Hasilnya akan kayak gini. Udah banyak contohnya rejabarkan mm-mm, siapa aja yang memang kurang lebih beliau kenal gitu dengan orang-orang ini. mm-mm, Jelaskan ini dulunya begini, sekarang mm-mm, alhamdulillah sudah kebeli rumah misalkan cash gitu ya. mm-mm, Dulu rumahnya masuk ke gang-gang sempit, alhamdulillah sekarang beliau udah ada rumah, beli cash mm-mm, pula mm-mm, gitu ya. Nah itu intinya digambarkan secara detail ke beliau dan itu alhamdulillah eh, membuat beliau juga lebih yakin gitu Mami. Karena mm-mm, selain itu bisnis yang Re jalankan ini ownernya pun jelas gitu siapa, mm-mm, mm. visinya pun besar gitu. Nah itu yang membuat beliau tuh akhirnya ridho gitu Mami. Re berada di dalam bisnis ini. Pernah nggak menghadapi challenge-challenge yang eh, cukup menantang lah ya ketika dalam menjalani bisnis itu kemudian terbentur dengan hal-hal yang ada di dalam rumah tangga. Nah, gimana tuh ininya yang pernah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Rey? Yang paling apa yang pernah eh, Misalnya dilema gitu ya Rey. dilema itu sih awal-awal ya Mami itu Heeh. pembagian waktu sih, Hmm. pembagian waktu, ngebagi waktunya antara menjadi istri, ibu, menjadi seorang mentor juga di dalam bisnis gitu ya. Nah, itu lumayan butuh apa ya, waktu untuk diem dulu, meriset ulang dulu apa yang perlu dilakukan gitu ya. Sampai akhirnya bisa gitu. Pernah juga sih Mami waktu itu karena baru banget bisnis, sempet tuh Ray mengadakan Zoom atau rajin banget ikut kelas Zoom. Mm-mm. Tapi ketika itu lupa bilang, Mm-mm. nih sama suami kalau ada Zoom malam itu gitu ya. Mm-mm. Akhirnya apa namanya karena lupa bilang ketika beliau pulang tuh anak-anak tuh yang lagi main di luar gitu ya Mami. Terus Mm-mm. kayak nggak ada mamanya gitu. Wah, itu akhirnya Keleleran gitu ya kalau orang ah, Betawi bilang. ah. Terus pas suami baru pulang kan lihat anaknya di luar kok kayak nggak keurusan gitu ya. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Ketika pulang ya mulai melihat wajahnya beliau agak kurang nggak enak nih wajahnya kan. Mm-mm. Nah dari situ Ray belajar untuk ketika melakukan kegiatan apapun, salah satunya Zoom itu wajib izin dulu gitu ke beliau gitu.
sampai akhirnya alhamdulillah sampai hari ini kejadian kayak gitu udah nggak ada lagi Mami karena semuanya dikomunikasikan gitu. Masya Allah. Jadi hal yang membuat Ray bisa teratasi challenge tadi yang poin paling penting menurut Ray itu adalah komunikasi ya. Iya betul Mami, Mbak, nyambung sama dikomunikasikan. yang tadi disampaikan ya sama Iya ya, solusi. tadi salah satu pemicu perceraian salah satunya itu ya Mami ya. Ya, hal-hal yang sederhana tapi ketika tidak disampaikan di dalam rumah tangga itu bisa menjadi sesuatu yang besar ya. Insya Betul, Allah gitu. betul. Terus apalagi Re, tantangan apalagi dan bagaimana Re mau mengatasi tantangan-tantangan itu? Misalnya kan udah berapa tahun sekarang ininya Re, apa namanya bisnis menjalani bisnis ini? Sudah 2 tahun setengah ya Mami, hampir dua Tahun tahun setengah setengah. ya. Heeh. Apalagi Alhamdulillah. kira-kira yang selain Zoom ya pasti kan banyak tuh dinamikanya tuh Re, misalnya Mm-mm. apa ya mau pergi ke mana-mana gitu. Nah, Mau pergi ke mana-mana tuh gimana tuh? Meyakinkan Pak suami bahwa Re bisa menghandle. Kan ada tuh ya tipe suami yang dia iya sih tahu istrinya berbisnis gitu ya. Tapi ketika istrinya mau jalan, dia sangat worried gitu. Jadi lebih baik udah pokoknya apalagi kalau suaminya yang saklek gitu ya. Udah pokoknya nggak boleh pergi kemana-mana, udah dari rumah aja. Di handle-nya nggak boleh pergi. Saya khawatir kamu nyasar. Ada, saya pernah jumpai suami yang kayak gitu. Apalagi ditambah juga istrinya nggak bisa baca map. Perempuan kan segitu ya. Salah satu kelemahan perempuan adalah membaca map ya. Jadi iya. suaminya worried banget dan tidak mengizinkan istrinya untuk pergi kemana-mana sendirian. Kecuali ada teman yang bersama dia dan temannya harus perempuan. Tidak boleh ditemani laki-laki. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu? Mm-mm. Apa sih kalau sampai hari ini kayaknya kalau masalah yang kayak gitu nggak ada ya Mami. Karena Mm-mm. tadi tuh kita udah apa ya ketemu caranya gitu. Cara jitunya tuh memang semuanya dikomunikasikan. Jadi misalkan nih Ray akan ketemu dengan mitra minggu depan. Nah itu dari Mm-mm. minggu ini udah Ray sampaikan ke Pak suami gitu. Mm-mm. Pak nanti akan pergi ya tanggal segini, jam segini. Terus nanti anak-anak gimana gitu. Pasti yang dia tanya itu kan. Nah itu Ray Mm-mm. sudah menyiapkan tuh. Nanti ada kakak yang sini ya nemenin anak-anak gitu misalkan. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini Mami ketika dikomunikasikan nggak ada masalah yang terlalu mengusik hati sih nggak ada ya Mami alhamdulillahnya ya. Dan Ya, Ray ya. alhamdulillahnya bisa bawa kendaraan sendiri gitu kan, bisa baca map juga. Mm-mm. Jadinya alhamdulillah nyampe di ya aman-aman aja lah Mami. Alhamdulillah sampai dengan apa namanya hari ini gitu. Alhamdulillah. Mungkin karena Ray sudah mendetailkan ya kepada beliau ya dan Mm-mm. sudah disondingkan dari jauh-jauh hari ya, jadi nggak kaget aja gitu ya. Iya, Mungkin sangat mengambil pelajaran ya Ray dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya sehingga betul. kalau ada apa-apa Ray memastikan Ray akan komunikasi terlebih dahulu ya. Dan Mm-mm. berarti kalau Ray memberitahu dari jauh-jauh hari itu Ray itu orangnya yang kalau punya rencana akan susun rencana itu secara detail gitu. Betul, Mami. Ada, iya betul. Ada visionary-nya ya. Bisa, Mm-mm. eh iya bisa merancang. Kecuali pernah waktu itu Mami, Retu udah rapih, terus lumayan nyetir macet banget sampai di dari rumah tuh ke Sawangan nggak jauh ya, deket Mm-mm. tapi macetnya tuh luar biasa kalau hari Sabtu itu sama Minggu tuh luar biasa. Dan itu udah ada janji Mami ditungguin oleh beberapa mitra di sana di daerah Lenteng Agung. Qadarullah di pertengahan jalan Fatih minta pulang. Dan Yang itu kecil ya. yang kecil dan itu Ray udah macet tuh hampir sejam. Mm-mm. Dan itu udah ditungguin sama mitra dan qadarullah tiba-tiba Pak suami ada tugas mendadak dan beliau minta disiapkan baju, Mami. Minta disiapkan baju Ya Allah, kebayang tuh. dan nggak mungkin nyuruh ART yang menyiapkan gitu kan Mami udah Mm-mm. Bismillah Re
karena ini udah panggilan suami, anak udah ngerengek, akhirnya Ray muter balik pulang. Dan batal acara sama teman-temannya Iya, ya. akhirnya dikomunikasikan gitu. Alhamdulillah mereka bisa menerima sih, alhamdulillahnya, karena udah ada mentor juga yang bantu handle akhirnya. Masya Itu Allah. Mami. Nah itu nggak tahu sih, itu salah satu ini ya challenge-nya dalam apa namanya, seorang ibu istri juga berbisnis tuh pasti ada challenge-challenge yang apa sih yang akan kita hadapi gitu. Kadang Mm-mm, di luar gambaran kita gitu. mm-mm. Tapi mungkin karena di dalam talent DNA ada fleksibel, jadinya dengan mudahnya si Mami muter kendaraan, muter balik, biarpun udah macet 1 jam di situ. Nih, kita lihat ya, Tuh. karena Ray sudah sebut-sebut talentnya apa aja nih, biar kita lihat ya. Wah bener ya, Ray itu intuitif. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu lebih sering karena intuisinya ya. Dan fleksibel tuh bener, orang yang kayak Ray itu, kalau dia mungkin nggak punya fleksibel, ketika sudah di dalam perjalanan, tujuan utamanya adalah mau ketemu sama teman-teman, mungkin ketika ada hal-hal yang masuk di tengah-tengah, dia nggak akan cepat berubah gitu ya. Nah, tapi karena Ray adalah yang fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kondisi, Ray akhirnya bisa memutuskan, wah, oke, saya sekarang tahu mana prioritas yang lebih utama, saya lebih baik pulang daripada anak tantrum gitu ya, Iya. dalam kondisi di macet yang udah 1 jam, terus kebutuhan suami tidak terpenuhi gitu ya. Kan kebayang ya kalau suami mau tugas, kemudian kita tidak menyiapkan peralatan suami itu mungkin akan lebih besar lagi konfliknya ya. Dan juga itu Ray decisive orangnya, bisa memutuskan dengan cepat kapan harus memutuskannya. Bayangin kalau Ray bukan orang yang decisive ya Bapak Ibu ya, decisive itu mampu memutuskan, mungkin masih stuck tuh di dalam kemacetan. Akan ada lagi mungkin nanti masalah-masalah yang datang. Bener. Ketika datang nyampe ke rumah temennya, mungkin orang-orang udah pada pulang karena kelamaan nunggu gitu ya. Sementara yang lain punya kesibukan. Kemudian mungkin suami akan bete gitu ya. Anak di tengah jalan juga akan Masya Allah gimana gitu nanti, apa yang terjadi ketika anak tantrum di mobil berdua doang. Nah, keren banget ya. Oke, Masya Re, terima Allah. kasih, Re. Nah, kita sambil Sama-sama Mami. jalan, nanti kita sambil baca pertanyaan ya, Re ya. Boleh, boleh Mami. Nah, di sini sudah ada yang bertanya, Mbak Putri Pamela, Mbak Rehana pernah nggak sih ngerasa bersalah ke anak-anak ketika lagi sibuk-sibuknya? Apa yang dilakukan ketika perasaan itu muncul? Gimana ngobatinnya? Perasaan bersalah ketika lagi sibuk Iya. biasanya, Hmm. ketika lagi sibuk-sibuknya, cara yang paling mudah yang suka Rel lakukan adalah ngajak mereka keluar. Hmm, hmm, Pas udah selesai semuanya, biasanya Rel kan ngajak mereka keluar dan tanya mau kemana, mau makan apa gitu, atau mau dibeliin apa gitu. Biasanya muncul sih perasaan bersalah itu sering banget sih Mami. hmm, hmm, Jadi cara yang paling ampuh itu sih ngajak mereka keluar gitu untuk nyenengin mereka lah, hmm, cari surganya buat mereka itu tuh mengobati mereka. Dan biasanya kalau udah sibuk pas nyampe di rumah tuh Re nggak akan lihat handphone sih Mami hmm, caranya. hmm. Dan itu lebih nanya gimana hari ini ke mereka gitu. Jadi teman-teman tahu nih kalau Re tidak lihat handphone mungkin lagi fokus sama keluarga gitu ya. Bener, di sini lagi banyak mitra kan nih, mitra-mitra Hmm. biasanya udah tahu sih. Oh gitu ya. Jadi Re sounding juga ya kalau misalnya kayak slow Sounding. respon lagi sama anak-anak gitu Iya, ya. sounding biasanya slow respon satu lagi nyetir, kedua lagi sama Hmm. anak-anak, ketiga tidur biasanya. Hmm. Coba. Biasanya tidur gitu, Mami. Dan biasanya mitra-mitra udah tahu, Re tuh kalau share tentang sesuatu, konten atau inspirasi, motivasi itu pasti di atas jam 8 pagi biasanya. Udah anak-anak berangkat sekolah, itu baru eh, apa namanya pegang pegang handphone gitu, Mami. Oke. Aku agak kepo sih ya. Sayangnya di sini nggak ada nih, apa, tel DNA-nya Pak suami nih ya. Gimana sih Re menyesuaikan dengan ritme apa ya? Karena ya, for information ya, teman-teman, Bayah Bunda, suaminya Re ini kalau menurut saya ya tipenya yang dia cukup saklek gitu ya dan tidak mudah
tidak mudah berbaur gitu ya sama digoyahkan orang gitu. lain gitu ya. Heeh. Nah yang saya kepo tuh yang kemarin ketika bepergian tuh, gimana meyakinkan, seorang suami yang dia tidak mudah gaul sama orang lain gitu ya, tidak mudah masuk, tapi bisa meyakinkan dia gimana tuh? Iya. Jadi Mami, Ya artinya dia terlibat kan ya, selama ini kan dia nggak terlalu terlibat ya dalam atau dia terlibat sebelum jawab iya, pertanyaan tadi? iya. Alhamdulillah kan beliau sudah Allah amanahkan, apa namanya, amanahnya, tanggung jawabnya kan berada di dalam barisan perjuangan di Menara 165 di YSQ ya Mami ya, Mhm bersama mhm. Mami dan teman-teman yang lain gitu. Jadi memang beliau tidak tidak apa ya, tidak terjun lah di dalam bisnis Rey gitu. Tapi Mhm beliau mhm. full support lewat doanya, lewat ridhonya gitu. Nah, Mhm. salah satunya kemarin dapat reward trip itu, cara meyakinkannya lumayan lama, itu sekitar 2 mingguan, sampai Wow, alot juga dong 2 mingguan meyakinkannya. akhirnya beliau memutuskan ya udah ikut dan cuti gitu ya. Nah, cara Mhm. meyakinkan beliau ya kita pakai senjata kekuatan wanita lah Mami, kita pakai kelembutan gitu ya Pak, gitu. Ini masa mama sendirian nggak ada pasangannya gitu, sedangkan yang lain tuh ada suaminya, ya Allah sedih banget gitu kan. Iya. Kan kita kan Allah amanahkan kan ini ya Mami ya, senjata kita tuh kelembutan kan ya salah Mhm. satunya. Nah, insya Allah laki-laki yang apa, saklek, tegas gitu ya, terus punya komitmen tinggi dan tidak mudah berbaur gitu. Insya Allah kalau kita komunikasikan dan kita pakai kekuatan kita yang memang udah Allah kasih nih, salah satunya kelembutan, alhamdulillah Mami, akhirnya beliau mau ikut gitu. Biarpun butuh banget effort ya ketika ketemu orang baru tuh, ya beliau senyum aja gitu, nggak yang ngobrol pelan-pelan lah. Hari kedua baru mulai bisa cair gitu. Berapa hari tuh kemarin tripnya? Kemarin itu 3 hari, Mami. 3 hari ya. 3 hari. Mungkin karena itu ya, talent DNA ada Courageous kali ya, Mami ya. Sama Energizer mungkin. Ya bisa bisa ini ya, apa namanya, memberikan semangat gitu ya, bahwa meskipun nggak kenal tetap akan bisa menikmati tripnya gitu ya. Iya, dan terbukti sih Mami, alhamdulillah beliau selfie-selfie, ikutan video sama bapak-bapak yang lain, bikin Alhamdulillah. konten gitu. Coba aja ada orangnya, pengen denger sharing-nya langsung. Ih, Gimana sih, apa namanya, mensupport, istrinya. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu respon nih di chat. Kira-kira kalau dari ceritanya suaminya termasuk yang insecure atau bersyukur kira-kira? Boleh ditulis di kolom chat, yang di, Instagram dan juga di Facebook juga boleh tulis di kolom chat. Kira-kira kalau dengar ceritanya seperti tadi, diyakinkan dan akhirnya ikut, insecure apa bersyukur? Mmm, insecure atau bersyukur? mhm. Kalau menurut gimana? Kalau Pak suami lebih banyak, apakah insecure atau bersyukur kalau lihat dari support-nya? Kalau lihat dari yang Ray dengar, rasa dan lihat ya Mami, yang Betul. beliau rasakan, alhamdulillah beliau bersyukur Masya gitu. Allah. Mhm, Bahkan beliau lebih bersyukur lagi ketika melihat anak-anak kan di dalam ISU ada training-training, banyak training anak-anak ya mhm, Mami. mhm. Salah satunya membuat vision board dan lain-lain gitu. Nah itu anak-anak tuh pasti ada mereka tulis mereka mau jadi pembisnis gitu. Masya Dan itu Allah. Kak Randy tuh bersyukur banget gitu. Berarti yang Ray kerjakan selama ini itu anak-anak lihat dan mereka duplikasi gitu apapun yang Ray kerjakan gitu. Jadi alhamdulillah sih Mami beliau bersyukur gitu. Kan bersyukur Mhm. juga ya bisa dibantu-bantu sama istri gitu ya. Beli ini, Ya beli itu. betul, betul ya, betul banget ya, Justru jadi eee, saling membantu sih Mami ya. alhamdulillahnya. Iya dan, tidak semua ya, orang-orang bisa mengalami, Masya Allah lah ya kalau dan ini tuh bisa terlihat ya dari Bapak Ibu yang tadi Mbak Rey ceritakan memang Rey itu punya inilah kekuatannya yang tadi yang Bapak Ibu lihat di slide ini,
gimana cara dia meyakinkan suaminya, bagaimana cara dia kelembutannya dengan harmoninya. Nah, itu Ray dan suaminya ini bisa saling tahu ketika sudah sama-sama mendapatkan hasil dari talent DNA. Dan kalau sudah tahu talent DNA ini jadi lebih gimana, Ray? Apa perbedaannya ketika menjalani bisnis sebelum tahu talent DNA dan sesudah tahu talent DNA? Yang paling Ray rasakan? Yang paling dirasakan, eee, Re tuh sadar betul Mami, dalam berbicara itu, Re sangat-sangat butuh belajar ya. Karena Mm-mm, mungkin bisa dilihat tidak ada structure, tidak ada, mm-mm. apa Mami biasanya itu trainer pasti dia ada satu Convincing, convincing, kemudian ada, apa sih, kata-katanya tuh jelas, terarah gitu tuh apa ya, artikulatif. artikulatif. Nah, itu kan dulu itu Re merasa, "Aduh, nggak mau ah ngisi kelas Zoom, nggak bisa nih, ngomongnya Mm-mm, bingung," mm-mm, gitu ya, mau mm-mm, mulai dari mana gitu. Tapi mm-mm, mm. ketika tahu talent DNA, oh ternyata Re bisa memaksimalkan, energizer-nya nih salah satunya ketika Mm-mm, mengisi kelas Zoom. Bahkan mm-mm. kalau Pak suami kasih tahu, kalau lagi ngomong tuh udah ngomong aja gitu. Orang tuh kadang nggak butuh isinya, tapi orang tuh butuh denger sharingnya gitu. Ya, Orang tuh butuh apa ya, jiwa sang penyampainya gitu. Dan itu akan masuk ke mereka yang denger gitu, nggak kebanyakan teorinya gitu. Nah, itu akhirnya membuat Ready kan teman-teman bisa lihat ya bottom apa kekuatan paling terakhir itu 5 terbawah tuh ada self confident aja di bawah ya teman-teman. mm-mm. Dan itu ketika tahu talent DNA ini ya akhirnya alhamdulillah sih mungkin self confident ini mungkin bisa apa ya diatasi dengan energizer mungkin ya Mami salah Iya betul, satunya. iya betul. Jadinya bisa diisi gitu dengan itu. Ketika kita tahu kekuatan diri kita tuh ada yang lain yang bisa kita maksimalkan dari potensi yang kita punya gitu. Bahkan Mami, Re sama suami itu 10 teratasnya itu satu pun nggak ada yang sama. Itu Nggak beda, ada yang sama satupun. nggak ada satu pun nggak ada yang sama. Jadi benar-benar ya saling mengisi dan saling memahami gitu. Yang saya amaze-nya itu eh, suaminya Pak Randy itu bisa memberikan masukan dan meyakinkan istrinya yang tidak punya self confident untuk berani ngomong tadi, dan memang benar ya, Ray bisa mampu mengatasi self confidentnya dengan energizernya gitu ya. Dan juga salah satu yang mendorong Ray itu mungkin karena Ray punya eh, ini cita-cita ya, Ray yang sudah yang ada Ray ingin wujudkan, dan Ray sudah punya target-targetnya sehingga yang tadinya tidak self confident, Ray bisa menggunakan memaksimalkan energizernya di situ ya. Ini keren banget sih, dan memang kayaknya nih sangat terasa gimana suami bersyukur dan mensupport bisnis yang Ray jalani ini, sehingga insya Allah kalau Mami boleh ngomong, mungkin salah satu penyumbang yang membuat Ray bisa sukses saat ini adalah benar-benar support suami salah satunya ya Ray ya. Betul, Mami. Penyumbang yang sangat besar, yang kasih masukan ya Re pasti beliau ya, Iya, gimana cara ngomong. Kalau dulu sih memang bener ya teman-teman, kalau teman-temannya Re yang mungkin mitra-mitra Re, dulu Re itu tidak seperti ini. Jadi Re itu dulu kalau disuruh maju untuk ngomong itu memang malu ya Re ya. Sebelum mm-mm. menikah itu kan kalau mau ketemu sama orang, kadang mau negor itu aja nggak terlalu pede ya Re ya, kayaknya ya Re ya. Ya. Nah, Kecuali pas lagi visit-visit ke kantor-kantor ya, ya, Mami. betul. Dan itu lebih seringnya menggunakan intuisi Re kayaknya ya. Iya. Visit-visit gitu. Tapi untuk meyakinkan orang lain itu mungkin agak ini ya Re ya, agak perlu effort ya saat itu ya Re ya. Mm-mm. Nah, suaminya sangat mendukung apa yang Re lakukan. Sangat bersyukur ya punya istri yang mau banyak belajar. Dan memang Re ini yang teman-teman tahu dan juga informasikan kepada teman-teman, Re ini sangat rajin untuk belajar banyak hal. Ikut ikut Hmm. berbagai macam training ya Re ya, termasuk yang Pastinya, ada Mami. di SQ ya. Ya, Ikut public speaking juga ya, public speaking baru online, Mami. baru online ya.
Tapi kan ada yang guru public speaking yang benerannya di rumah ya. Iya, tapi alhamdulillah sudah certified hipnoterapi, Mami, Nah, sudah BSC. sertifikat hipnoterapi lagi. Nah, jadi sangat 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 apa ya? Masya Allah deh, peran suaminya ini membuat Re bisa sukses itu sangat terasa sih kalau menurut Mami ya, dari kita yang kenal sudah sekian lama ya. Kapan ya kita kenal pertama kali tuh? Mami terlihat terasa sekali gitu perubahan Re dari yang sebelum menikah dan sudah menikah, dan juga selain usia pasti tentunya yang paling membuat Re itu sukses adalah karena dukungan para suami. Nah, mudah-mudahan Amin. apa yang tadi diceritakan sama Re ini bisa didengar juga oleh Pak suami ya. Pak suami yang lain, bahwa ketika istri ingin melakukan suatu kebaikan bisa disupport, bisa dikedepankan bersyukurnya dulu gitu ya, supaya tidak muncul insecure-nya. Karena kalau udah dikedepankan bersyukur, kan lebih enak mana ya? Kalau kita lihat lebih enak istrinya hanya males-malesan, diem-dieman aja, nggak ada aktivitas, apa lebih nyaman melihat istri yang lebih banyak gerak dan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kayaknya kalau suami mengedepankan bersyukur bahwa istri bisa banyak bermanfaat buat orang lain, insya Allah nggak akan muncul insecure kayaknya ya, Re ya. Betul, Mami. Tapi juga ada poin penting, Mami. Kita juga Mm-mm. sebagai istri, biarpun pendapatan kita nih mungkin ya Mm-mm. bisa jadi Mm-mm. lebih besar daripada suami, Mm-mm. atau bisa juga sama gitu ya, Mm-mm. setara. Nah, kita juga perlu tahu diri gitu, pakem-pakemnya Betul. yang perlu kita jaga tuh apa aja gitu. Hmm. Jangan sampai eh, kita sendiri nih, sang istri nih yang membuat suami kita jadi insecure gitu Hmm. karena diri kita sendiri gitu. Bisa jadi dari kata-kata kita, dari perlakuan kita, sehingga suami kita tuh merasa kok kayaknya saya sudah tidak dibutuhkan ya gitu. Kok kayaknya istri saya kok udah jauh lebih hebat ya daripada saya gitu. Jadi penting banget sih Mami buat kita, biarpun sudah jauh lebih baik gitu ya, tapi tetap Hmm. kita tuh istri gitu, yang kita sadar betul kita harus menjaga adab lah ya ke suami gitu, tetap merasa apa ya, tetap membuat membuat mereka tuh merasa sangat-sangat dibutuhkan gitu oleh kita. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata suami jadi insecure gitu, yang ada Iya, mereka betul. makin bersyukur punya istri-istri yang hebat, tapi tetap tetap merendah ke suami gitu, Mami. Keren, keren. Aduh, Masya Allah. Berarti meskipun sudah punya penghasilan, tetap minta dong ya ke Pak suami gitu ya. Tetap lah Mami, tetap kayak ini, apa namanya, merasa lagi nggak punya duit gitu kan. Tolong dong beliin ini gitu. Nah, Tolong dan dong beliin biasanya ini. suami itu kan sesuai dengan teori ya. Suami itu Iya, senang ketika merasa dibutuhkan ya. bener Mami, seneng mereka tuh ketika merasa dibutuhkan. Berarti benar tuh Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, bahwa kadang-kadang meskipun kita mandiri gitu Mandiri. ya, kita satset mandiri secara artian, dalam artian kita mampu melakukan sesuatu sendiri atau mandiri secara finansial, tetap aja ya kita itu harus eh, membuat suami merasa bahwa kita tuh selalu butuh dia gitu ya. Iya. Butuh bantuannya, butuh uangnya juga gitu ya, Hmm. bukan bukan karena kita punya penghasilan terus kita ngerasa ya udahlah, nggak usah izin-izin lah, nggak usah minta-minta lah gitu. Nah, ternyata suami perlu itu, bener nggak sih? Mudah-mudahan bapak-bapak bisa apa ya, bisa nanti kapan-kapan kita pengen dengar nih ya, Dari sharing versi dari bapak-bapak. bapak-bapak ya, biar seimbang nih gimana sih para bapak itu mensikapi ininya, apa namanya, mensikapi ketika istrinya sukses gitu ya. Bener Iya. nggak di bapak-bapak ini senang ketika merasa dibutuhkan? Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan respon atau memberikan reaksi kepada apa yang sudah disampaikan sama Rema pada malam hari ini, boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, sambil menunggu nih Re ya, apa ya, Mami mau tanya, kira-kira ya, kira-kira ada lagi nggak tips lagi selain tadi yang membuat Re merasa suami itu dibutuhkan sama kita, tetap menjaga adab, ada lagi nggak?
hal lain yang ingin Ray sampaikan tipsnya, tips Ya, pentingnya. biar agar suami tidak merasa insecure ya Mami ya. Mm-mm. Tipsnya apalagi ya? eh Doa sih ya Mami ya. Doa ya. Doa gitu, doa ke Allah, ya Allah, ini semua yang terjadi memang atas kehendakmu gitu ya Allah, tapi berikan ketenangan untuk suami saya gitu ya Mami. Doa sih Mami yang paling utama ya, biar Allah yang jaga hatinya, perasaannya, pikirannya, Allah bimbing terus. Oke. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Rey. Jadi kami bisa ambil kesimpulan ya pada malam hari ini nih, gimana caranya supaya tetap bersyukur gitu ya ketika ketika mempunyai istri yang sukses. Yang pertama bukan hanya dari suami aja ya yang eh, harus berperilaku seperti yang kita harapkan. Tentunya kita juga harus berperilaku yang baik sesuai dengan peran masing-masing ya. Mungkin kita bisa menempatkan peran-peran itu dengan secara seimbang gitu ya. Meskipun kita Betul. sudah lebih lebih tinggi penghasilannya atau sama dengan suami, tetap aja peran istri itu adalah ketika ada segala sesuatu, karena gimana pun juga istri kan surganya di suami ya. Nah, ketika ada sesuatu, pastikan komunikasikan kepada suami. Dan poin penting tadi yang Ray sampaikan, punya suami yang berbeda karakternya, dan tadi tadi kemudian Ray sudah mendapatkan, sudah jadi tahu karakter masing-masing Ray bagaimana, suami bagaimana, akhirnya bisa menyesuaikan. Dan Ray itu menyampaikannya komunikasinya dengan cara yang lembut gitu ya. Nah, para istri kalau kita ingin dipercaya sama suami, mungkin kita juga bisa menyampaikan dengan sesuatu yang sopan, dijaga adabnya, jangan ngotot kemudian ngambek gitu lah. Jadi suami itu bisa jadi membuat suami insecure, belum apa-apa udah ngambek-ngambek gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya udah sukses, terus jangan-jangan ada ngambek-ngambek yang lain, kan bisa jadi suami khawatir seperti itu. Tapi pelajaran yang kami dapatkan dari Re, bahwa Re dengan sabar. Bayangkan Bapak Ibu untuk mendapatkan mendapatkan izin dan suami mau ikut trip ke Malaysia aja 2 minggu waktunya. Nah, gimana tuh sabarnya Re meyakinkan suami gitu ya bahwa ini penting loh tripnya. Nah, kita harus sabar. Tapi kalau kita aja juga tidak sabar, bisa jadi muncul masalah yang lainnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah tetap membuat suami merasa selalu kita butuhkan. Gimana pun juga kita tempatkan suami adalah, meskipun penghasilan kita mungkin lebih besar, kita tempatkan suami itu sebagai apa ya, orang yang kita muliakan dalam hidup kita gitu kan. Ya, kita sebagai istri meyakini bahwa ketika kita memuliakan suami kita, insya Allah nanti berkah-berkah itu datang kepada kita gitu ya Rey ya. Betul, Mami. Dengan tadi Bisa Rey. jadi kan, bisa Mm, jadi kesuksesan yang kita dapatkan hari ini dengan berbagai macam peran apapun kita, bisa jadi karena ridhonya mereka kan, ridhonya ya para suami betul. gitu. Jadi kita jangan sampai lupa diri, cuman karena Allah tuh titipin kita tuh sedikit gitu, kenikmatan dunia gitu sih, Mami. Masya Allah. Keren banget nih Re. Aduh, Mami banyak nih Duh, sebenarnya pertanyaan, tapi waktunya Masya ternyata sudah Allah. jam 9 lewat ya. Masya Allah. Terima kasih Re untuk sharingnya Sama-sama, Mami. malam hari ini. Teman-teman, bila merasakan apa yang disampaikan Re malam hari ini bermanfaat, boleh teman-teman memberikan respon dengan tuliskan bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang Ray sampaikan ini bisa menjadi salah satu referensi kita ketika kita dalam kesuksesan, kita bisa melakukan hal-hal baik tadi yang sudah disampaikan, disaringkan oleh Ray. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa mempraktekkan, mudah-mudahan keberkahan itu datang kepada kita ya. Insya Allah Amin, sharingnya amin, Insya malam hari Allah. ini kalau menurut Mami sih sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Ray. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, tadi Ray dan saya banyak menyebutkan setelah mengetahui talang DNA gitu ya, mengetahui bagaimana kekuatannya dari masing-masing suami dan diri sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kita kan nih
minggu depan nih udah deket-deket sama yang namanya pesta demokrasi kita ya nih Re ya. Kita Iya. akan mengadakan pemilu. Nah, ini sangat spesial Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu apa itu talent DNA, maka saya ingin sampaikan ada hal ini. Kok ini ya? Sebentar ya. Saya ingin sampaikan ada ini nih. Nah, kelihatan ya? Saya gedein. Nah, ini. Bahwa ada promo gratis. Nah, ini gratis ya Bapak Ibu, free. Gratis atau free mendapatkan talent DNA. Bapak Ibu ingin tahu Wow. apa sih kekuatan saya gitu ya dari talent DNA secara free. Syaratnya adalah nggak boleh golput. Nah, nggak boleh golput. Bapak Ibu berarti harus datang ke TPS, harus coblos, pilih presidennya, pilih pilih calegnya. Kemudian kan kalau habis nyoblos tuh kita ini ya, apa namanya, Ada tanda celupin celup ya, ada tandanya nanti boleh tinta. tuh Bapak Ibu nanti dapetin promonya dengan scan barcode di sini nih Bapak Ibu ya. Scan barcode di sini atau kalau Bapak Ibu nggak bisa scan barcode di sini, nanti Bapak Ibu boleh simak di sosial medianya Talent DNA, baik di Instagram ataupun di Facebook ya. Di Facebooknya Pak Ari insya Allah juga ada promonya. Ini gratis Bapak Ibu ya, sekali lagi gratis tapi syaratnya stop golput, tidak Golput. Masya ya. Jadi Allah, baik harus nyoblos, banget. Talent bayar-bayar. DNA kasih gratis ya, Mami. Ya benar, senilai 165.000. Biasanya kalau mau ikutan DNA untuk dapat tahu kekuatan kita bayar 165.000. Tapi yang kali ini kalau tidak golput, nyoblos, maka dapat gratis. Ya, itu kabar gembiranya. Kalau biasanya Bapak Ibu acara kemasan itu ngasih hadiahnya cuma satu gratisnya. Nah, sekarang gratisnya buat semuanya khusus yang dia scan barcode dan dia sudah coblos. Ya, Wah, yo segera nih di scan barcode-nya nih teman-teman nih. ya, ya Yang mau penasaran kan? dapat, yang mau tahu Mm-mm. kekuatan dari dirinya, talent DNA-nya, yo di scan barcode-nya nih. Nah, atau kalau misalnya masih kesulitan juga nanti boleh lihat di sosmed ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah ada promo-promonya tentang bagaimana mendapatkan talent DNA gratis untuk Bapak Ibu yang sudah nyoblos ya. Demikian yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Kami berharap kalau tadi sharingnya Re itu ketika sudah tahu bahwa apa namanya sudah mengetahui karakter masing-masing itu menjadi sangat luar biasa. Responnya Ray pun sangat luar biasa mengetahui suami yang karakternya berbeda. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita juga yang sering salah paham sama anak gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana kekuatan-kekuatan anak kita, ya kita juga nggak tahu kekuatan diri kita. Tapi kalau kita kadang-kadang menjadi bingung ya karena nggak tahu kekuatannya. Nah, sekarang kalau kita jadi tahu kekuatan kita, kekuatan anak kita, kekuatan suami kita melalui talent DNA, bayangkan betapa bahagianya di dalam kehidupan kita ya. Banyak yang akan tertolong, banyak hal-hal yang insya Allah jauh dimudahkan untuk saling mengerti ya. Banyak hal-hal yang bisa lebih nyaman komunikasinya ketika sudah mengerti karakter masing-masing. Oleh karena itu, jangan lupa manfaatkan promo gratisnya. Silahkan mendapatkan talent DNA secara free di promo pemilu ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Re buat sharingnya. Sama-sama, Mami. Barakallah Re. Salam buat Fatan, salam buat Zizi, salam buat Fatih, salam juga buat Kak Rendi ya. Masya Allah, terima Mudah-mudahan kasih, Mami. keberkahannya ngalir buat Kak Rendi dan anak-anaknya yang mengizinkan mamanya malam hari ini sharing ya. Amin, insya Allah. Terima kasih, Mami. Ini Ya, terima pokoknya kasih. wajib banget tahu talent sampai bagusnya sampai 45 talent ya, Mami ya. Betul, bagusnya sampai 45. Tapi kalau Iya, belum tahu 45, 10 dulu juga nggak apa-apa. 10 dulu. Nanti kalau Again, masih penasaran sampai 5 terbawahnya baru di-upgrade ya, Mami. betul. Again, ini gratis loh ya. Biasanya Ya, nggak gratis ya, Rea. Nah, silakan
silakan nanti manfaatkan promonya ya. Terima Insya kasih Allah. Bapak Ibu, mari kita ucapkan hamdalah untuk acara kita malam hari ini. Alhamdulillah, ya Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Saya Alamin. memohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mbak kasih Mimi ya, terima kasih semuanya. Re. Mohon maaf lahir dan Iya, batin. terima kasih Mbak Sandra, terima kasih Mbak Leni sudah hadir menemani di Zoom. Selamat beraktivitas bersama keluarga. Salam buat keluarga semuanya ya Re. Salam buat keluarga semuanya teman-teman. Izin Iya. kita akan akhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoria belum tidur dia. Sudah ngantuk karena ikut mami training hari ini. Tuh, Abang Zumar. Kayaknya ada papi juga tuh tadi tuh. Papi tadi lagi keluar. Biasa kalau malam seperti ini papinya keluar tidak ikut Oh, nemenin. berarti itu Zumar ya tadi mirip papi ya? Iya, Jumar. Pas keluar. Makasih ya Mami ya Makasih ya, sudah Re. Barakallah di-sharing. ya, Re. Di Facebook ada yang nonton nggak Mami? Di Facebook Mami nggak sempet lihat, Mami lihat ya. Kayaknya sih ada karena Mami share-nya tadi di Facebook tadi teman-teman di Facebook Mami infokan kalau nggak bisa nonton di Zoom silahkan di Facebook aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Mami. Wah, sangat bermanfaat, Re. Insya Allah.